warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Haji Samsul Hilal SAG MAG dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa selawat berserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan hari ini saya akan berceramah tentang sedekah. Bapak dan teman-teman sekalian, ada dua ayat di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29 dan 30 tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun yang berinfak dalam keadaan terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Bapak dan teman-teman sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak hal kepada orang yang berinfak. Di antara apa yang Allah janjikan kepada orang yang berinfak adalah tijaratan lan tabur, perniagaan atau perdagangan yang tidak mungkin rugi. Jadi benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersumpah demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Maka inilah makna dari tijaratan lan tabur, perniagaan atau perdagangan yang tidak mungkin rugi. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, menginfakkan harta kita untuk membantu orang lain, menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, maka lantabur, tidak mungkin infak kita itu membuat kita kepada kerugian. Mustahil, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersumpah tidak akan berkurang harta karena bersedekah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan liwahfiyahum wujurahum. Allah akan menyempurnakan bayaran untuk mereka. Wujur dari kata ujroh dalam bahasa sehari-hari kita itu adalah upah ataupun bayaran. Jadi yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menyempurnakan balasan mereka. Tidak akan pernah diberikan balasan yang kurang dari hak mereka. Kalau mereka berinfak dengan angka 1, maka Allah akan menyempurnakan balasan 700 kali lipat. Minimal Allah akan menyempurnakan, tak mungkin 699. Pasti Allah sempurnakan menjadi 700 kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan untuk mereka fadlun, anugerah, karunia dari Allah yang tidak disebutkan secara spesifik apa bentuknya, dan ini justru akan menjadi kejutan bagi kita, bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk kehormatan, kemuliaan, keluarga, dan masih banyak lagi seperti kesenangan, ketenangan, dan seterusnya di antara karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang berlipat ganda itu adalah infak fisabilillah sirron wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Buat teman-teman yang pengen berdagang dengan Allah, dengan perdagangan yang
tidak mungkin rugi. Buat teman-teman yang ingin disempurnakan haknya oleh Allah dalam segala urusan, buat teman-teman yang ingin ditambahkan karunia-Nya oleh Allah, saya menawarkan, yuk kita sama-sama bangun masjid, wakaf 500.000 atau kelipatannya, membangun masjid yang nanti menjadi pusat tempat dakwahnya anak muda, di mana di situ ada banyak orang yang menghafal Al-Quran, di mana di situ ada banyak anak muda yang hijrah, belajar agama, iktikaf, dan seterusnya. Dan insya Allah semua itu akan menjadi wafa, akan Allah sempurnakan balasannya kepada orang yang sudah berinfak. Jadi kalau kita membahasakannya dengan membangun masjid, maka Allah akan mengatakan masjid itu akan menjadi keuntungan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya untuk yang berinfak. Yang kedua, nanti di masjid itu setiap ada amal soleh, Allah akan sempurnakan juga balasannya untuk orang yang sudah berinfak membangun masjid. Dan yang ketiga, Allah juga akan menambahkan lebih banyak karunia di balik semua yang sudah Allah berikan kepada hamba yang berinfak. Maka wasyari'u illa mafiratin mir rabbikum. Ayo kita berlomba-lomba, ayo kita bersegera dalam kebaikan, dalam infak fisabilillah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.